nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Lalu dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau tapi memang tidak ada, dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak Begitu. Bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Pakar psikologi sebut dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati hanya bisa dibuktikan dengan hasil visum. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Simak video ini sampai habis. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mempertanyakan pengakuan Putri Chandrawati yang mengatakan jika dirinya telah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Reza Indragiri juga menjelaskan jika dugaan pelecehan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan hasil visum. Sementara sejak awal pengakuannya, Putri Chandrawati tidak sekalipun melakukan visum. Hanya lewat visum sajalah seseorang dapat membuktikan apakah dirinya sungguh-sungguh sudah pernah diperkosa atau tidak diperkosa. Tapi sampai hari ini tidak pernah sekalipun saya menerima informasi dari media massa bahwa Putri Chandrawati pernah menjalani visum, ucap Reza Indragiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Reza Indragiri juga menegaskan jika pembuktian dugaan kekerasan seksual membutuhkan 3 hal, yaitu keterangan saksi atau korban, keterangan ahli, dan keyakinan majelis hakim. Terkait pengakuan Putri Chandrawati yang bersikeras mengatakan bahwa telah dilecehkan oleh Brigadir J, pengakuan tersebut seharusnya berdasarkan keterangan ahli dari bidang kedokteran. Merujuk penjelasan KUHP tersebut, Reza Indragiri mengatakan keterangan ahli psikologi pun tak cukup untuk membuktikan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati.